Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya mau share kertas kerja evaluasi prakualifikasi untuk pengadaan jasa konsultansi non konstruksi. Sebenarnya ini mungkin bukan video sharing kertas kerja pertama ya. Saya udah pernah bikin video tentang kertas kerja sebelumnya, tapi yang duluan itu bikinnya pakai Microsoft Excel. Nah, sekarang kali ini saya mau coba pakai Google Sheets karena sekarang kan kita udah mulai adaptasi dengan kebiasaan baru ya, kerja dari jarak jauh, bahkan work meal-nya bukan sekantor mungkin, beda-beda lokasi, terpisah dengan jarak yang jauh, zona waktu yang berbeda. Maka kayaknya Pokja pemilihan itu butuh tools atau perangkat kerja yang lebih fleksibel, yang lebih bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Nah, salah satunya dengan Google Sheet ini sebagai file sharing itu sangat membantu banget. Nah, saya biasa gunakan ini di paket-paket pengadaan yang baru-baru ini mungkin saya kerjakan. Nah, untuk evaluasi prakualifikasi jasa konsultansi non konduksi itu kan ada juga penilaian-penilaian yang menggunakan bobot ya, perhitungan-perhitungan khusus gitu. Bukan cuma apa namanya pass and fail, bukan hanya sistem gugur. Ada sistem gugurnya tapi juga ada sistem nilai penilaiannya. Maka itu penggunaan worksheet seperti ini sangat membantu sekali. Nah, di layar teman-teman mungkin sudah kelihatan ini halaman awal atau sheet awal untuk kertas kerjanya. Ya, di sini halaman ini hanya berisi informasi awal dari paket pengadaan yang teman-teman sedang kerjakan nantinya. Dia ada nama paket, nilai HPS, ambang batas teknis prakualifikasi yang ditetapkan berapa, tanggal mulai, tanggal selesai evaluasi, nama pokjanya, juga nama-nama anggota pokjanya, nomor SK, tanggal SK pokja, dan lain-lain. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya, informasi-informasi yang mau dicantumkan dalam halaman ini. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini adalah halaman kertas kerja evaluasinya. Ya, di halaman ini nantinya halaman ini yang akan di copy dan diperbanyak gitu ya, tergantung jumlah pelaku usaha yang mendaftar atau yang mengirimkan data kualifikasi pada tahap prakualifikasi. Jadi nanti setiap satu halaman ini akan menjadi milik satu pelaku usaha atau satu peserta prakualifikasi. Di nomor satu, kita akan isi informasi pelaku usahanya, nama pelaku usaha, NPWP, alamat, dan nama perwakilan. Nama perwakilan ini maksudnya nama yang mewakili badan usahanya, apakah direkturnya atau yang dikuasakan oleh direktur. Nomor dua, kita masuk ke evaluasi persyaratan administrasi, kualifikasi atau legalitas. Di sini ini ikutin lembar kriteria evaluasi ya yang ada di model dokumen kualifikasi untuk seleksi badan usaha jasa konsultan dan konstruksi. Cara evaluasinya teman-teman udah pasti tahu ya. Di sini diisi di kolom ini diisi ada dan tidak ada atau tidak ada, di sebelahnya diisi memenuhi atau tidak memenuhi. Saya coba berikan contoh. Ya, contohnya seperti ini cara mengisinya. Kalau di tahapan ini ada yang tidak memenuhi syarat, berarti kan tidak lanjut ke tahapan berikutnya ya. Nah, di tahapan berikutnya adalah evaluasi persyaratan pengalaman minimal. Nah, sebelum diisi persyaratannya atau diisi evaluasi persyaratannya, diisi dulu informasi seperti yang tertera di sini. Apakah pelaku usaha tersebut baru berdiri dari kurang dari 3 tahun, kemudian apakah penyedia tersebut adalah penyedia untuk agen pengadaan dari unsur jasa konsultan dan konstruksi. Apakah nilai paket pengadaan yang
diseleksi atau mau diseleksikan itu kurang dari 1 miliar. Dan terakhir, apakah pelaku usaha tersebut dikecualikan dari persyaratan pengeluaran minimal. Kalau dikecualikan, maka dia tidak perlu mengikuti evaluasi atau tidak perlu dievaluasi ya. Karena bisa jadi tidak ada pengalaman ya, tidak memiliki pengalaman 1 tahun terakhir, tidak memiliki pengalaman serupa 3 tahun terakhir, dan tidak memiliki pengalaman mengenai kontrak kurang dari 50% HPS. Nah, itu yang harus dipastikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada keterangannya diisi ya atau tidak. Kalau semuanya ya, 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 baru berdiri kurang dari 3 tahun, ya. Pakai penyedia untuk agen pengadaan jasa konsultan, ya. Nilai paket pengadaannya kurang dari sama dengan 1 miliar, maka dia akan dikecualikan. Nah, ketentuan ini bisa teman-teman lihat di tata cara evaluasi kualifikasi di model dokumen kualifikasi. Nah, cara mengisi tabel ini sama ya dengan tabel yang tadi sebelumnya. Ada, tidak ada, atau memenuhi dan tidak memenuhi. Nah, di tabel daftar pengalaman, ini mungkin di video saya sebelumnya itu saya juga udah cantumin cara copy paste daftar pengalaman dari data isian kualifikasi LPSE ke kertas kerja kita. Jadi kalau kita download data pengalaman di data isian kualifikasi si pelaku usaha, itu akan terdownload bentuknya Excel. Nanti kita tinggal kopas di sini. Jadi row-nya ini atau sorry kolom nama-nama kolomnya nanti bisa disesuaikan dengan urutan yang ada dari data isian kualifikasi di SPSE. Saya hanya buat ini, seingat saya kayaknya informasinya ini deh. Terus ditambah dengan kolom-kolom berikutnya, apakah dia termasuk pengalaman jasa konsultan konstruksi setahun terakhir, pengalaman serupa 3 tahun terakhir, dan pengalaman lebih dari sama dengan 50% HPS. Seperti itu. Dan terakhir, harus membuktikan apakah ada referensi pengalamannya atau tidak. Nah, nantinya jika kita mengisi informasi-informasi ini, kolom-kolom ini ya, diisi ya atau tidak, nanti akan berpengaruh ke penilaian di bawah. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot ngitung-ngitung rumusnya lagi, karena di bawah sudah ada rumusnya. Paling teman-teman tuh harus menyesuaikan dengan bobot penilaian yang teman-teman sesuaikan. Nanti saya jelasin di tabel berikutnya. Nah, di tabel keempat ini ada penilaian sumber daya manusia. Apakah kita mensyaratkan tenaga ahli atau tenaga terampil? Ya, nanti diisinya ya nama tenaga ahli dan terampilnya di sini. Misalkan tempat tanggal lahir Jakarta 1 Januari 1986. Selamat Jalan Swadara. Bla bla bla. Pendidikan terakhir S2 dengan pengalaman ini misalkan 10 tahun. Jabatan dia misalkan saya ini adalah random programmer. Nah, dia masuk jenis tenaga ahli atau terampil, di sini kita tulis ahli, dan nanti eh, harus diverifikasi apakah ada bukti pegawai tetapnya atau tidak. Biasanya itu dalam bentuk bukti potong pajak ya, Form 1721 A1 atau A2, saya lupa. Silakan dibaca di model dokumen kualifikasinya. Nah, selanjutnya di tabel kelima ini tabel peralatan. Kalau kita mensyaratkan catatan teknis kualifikasinya termasuk peralatan yang harus mereka miliki, maka disebutkan syarat peralatannya apa saja. Bisa jadi kan syaratnya bukan cuma satu. Di sini disediakan kolom barisnya ada 12. Terus setelah itu hasil evaluasinya bagaimana? Hasil evaluasi terhadap peralatan peralatan tersebut sesuai atau tidak sesuai. Setelah dia nyatakan sesuai, baru lihat cek status kepemilikannya, dia milik atau sewa. Terus cek juga bukti kepemilikan atau bukti sewanya ada atau tidak. Nah, kalau di sini kolom-kolom yang berikutnya itu eh, nilainya sudah otomatis ya. Nilainya sudah otomatis kalau teman-teman mengisi di kolom yang sebelumnya. Coba saya beri warna berbeda untuk kolom-kolom yang sudah terisi otomatis.
Ya, ini saya coba beri warna berbeda untuk kolom-kolom yang sudah terisi otomatis. Ya, kelihatan nggak ya? Kurang ya. Ya, inilah dari mulai kolom nilai status kepemilikan sampai nilai alat itu sudah terisi otomatis rumusnya. Nah, nilainya pun sebenarnya tergantung nilai yang ditetapkan oleh teman-teman di dokumen kualifikasi atau lembar kriteria evaluasi. Kalau di sini untuk milik itu dapat nilai 100, sementara sewa dapat nilai 50. Bobotnya pun untuk setiap alat itu 50-50 karena cuma dua asumsinya. Kalau bobotnya nambah, peralatannya nambah berarti bobotnya juga nambah ya, menyesuaikan dengan jumlah alat. Oke, lanjut di tabel ke-6. Ya, ini hasil penilaian kualifikasinya dari setiap unsur. Ada nilai pengalaman di bidang jasa konsultan dan konstruksi setahun terakhir, nilai pengalaman pekerjaan yang serupa 3 tahun terakhir, nilai pengalaman pekerjaan dengan nilai kontrak minggu dari sama dengan 50% HPS di 10 tahun terakhir, SDM di nilai tenaga ahli tetap, nilai tenaga terampil, dan nilai peralatan. Nah, khusus untuk nilai peralatan, di kolom jumlah nggak perlu diisi, karena di atas itu sudah ada perhitungan langsung ya di sini ya, di yang angka 50 ini. Jadi dia nggak perlu lagi ngisi kolom jumlah, dia langsung di kolom nilai, langsung dikalikan bobot. Sementara yang lain kolom jumlahnya harus diisi dulu, karena ini ada rumusnya ya, ya ada rumus count ifs. Nah, teman-teman eh, tinggal sesuaikan rumusnya aja sih, ya, tergantung dengan oh sorry kalau ini sih nggak perlu ya, yang disesuaikan tuh di atas dengan jumlah apa namanya bobot ya. Misalkan bobotnya ini bobotnya ternyata teman-teman ditetapkan 15% atau 30% ya tinggal disesuaikan. Nah ini untuk contoh saja, bobotnya saya isi seperti ini. Oke, terakhir di halaman ini ada info tanggal penilaiannya kapan dilakukan, tanggal pembuktian atau verifikasinya kapan. Pembuktian verifikasi melalui apa? Melalui tatap muka atau melalui sikap. Nah, bisa juga kan? Atau melalui konfirmasi kepada penerbit dokumen. Kemudian diverifikasi oleh, nah ini pokmilnya siapa? Bisa jadi nggak semua kan? Dari 5 cuma tiga atau dari tiga cuma satu, tergantung. Nah terus dan perwakilan badan usahanya siapa yang hadir mungkin pada saat verifikasi. Informasi ini bisa teman-teman sesuaikan juga ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, selanjutnya di sheet rekap. Nah ini rekap dari semua nilai peserta prakualifikasi. Jadi kalau di sheet yang tadi kan itu bisa dikopas, diperbanyak sheetnya sesuai dengan jumlah peserta prakualifikasi dari setiap lembaran itu, dari setiap halaman itu nanti kan akan merujuk ke satu nilai, nilainya berapa dan diisi di sini. Ya, saya tidak buat rumusnya ya kan ini nanti teman-teman harusnya sudah bisa sih ya bikin rumus sendiri untuk ngerekap nilai masing-masing pelaku usaha. Ya, dari ada informasi nama pelaku usaha, terus hasil kualifikasi administrasi atau legalitasnya ini bisa ditulis lulus atau gugur karena ini pass and fail. Kemudian hasil evaluasi pengalaman minimal juga lulus atau gugur, ini sama masih pass and fail. Nah, baru dinilai kualifikasi teknis ini disesuaikan dengan lembaran yang tadi, kata kerja evaluasi prakualifikasi. Kemudian di sini diminta informasi pengalaman serupa dengan nilai tertinggi. Nah, ini dibutuhkan kalau ada peserta dengan nilai prakualifikasi yang sama. Maka untuk menentukan urutan itu ditentukan dari nilai pengalaman serupa yang tertinggi. Terus di sini saya kasih keterangan ya dia dianggap lulus atau enggak gitu ya untuk ambang batasnya. Dan terakhir diberikan peringkat nilai kualifikasi dari nomor urut 1 dari peringkat 1 sampai ke peringkat terakhir. Nah, selanjutnya di daftar pendek, nah ini sheet penetapan daftar pendek, saya buatnya sih sederhana aja ya. Ada nomor, sorry, ada judul dokumen, ada nomor, ada nama paket, nilai HPS, terus di sini ada narasi berdasarkan berita acara evaluasi prakualifikasi nomor sekian tanggal sekian. Pelaku usaha yang masuk ke dalam daftar pendek pada pengadaan jasa konsultansi non konstruksi ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada 7 baris disesuaikan dengan jumlah maksimal dalam daftar pendek. Tapi kalau yang masuk cuma tiga ya silakan ya.
Terus di akhir ya ditetapkan di mana tanggal penetapannya kapan, terus tanggal dan dibubuhkan tanda tangan ketua. Kalau saya yang termasuk menganggap penetapan ini cukup dilakukan oleh ketua. Contohnya di LPSC aja, itu penetapan cukup dilakukan oleh satu orang. Ya, itu bisa siapa saja kan. Nah, yang idealnya sih lazimnya itu yang menetapkan adalah ketuanya. Tentunya atas kesepakatan para anggota seperti itu. Nah, kalau untuk format berita acara prakualifikasi itu enggak saya berikan contoh ya teman-teman coba mulai kreatif sendiri. Oh ya kemarin banyak ada yang komplain juga, bukan komplain sih kasih masukan sebenarnya. Oh kalau jangan keenakan gitu ya ngasih contoh kertas kerja atau berita acara nanti malah jadi nggak kreatif gitu. Iya benar juga sih ya. Jadi nalarnya jadi ini banget kemampuan nalarnya terbatas gitu dan dimanjakan oleh contoh-contoh kertas kerja padahal sebenarnya setiap paket pengadaan tuh bisa jadi kertas kerjanya beda ya tergantung kebutuhan. Nah, yang saya buat ini ya contoh minimal ya paling tidak membantulah teman-teman yang mungkin baru mulai pertama kali mengerjakan pengadaan jasa konsultan non konstruksi. Nah, untuk seterusnya harapan saya, harapan semua insan pengadaan gitu ya, ya teman-teman bisa mengembangkan potensi diri gitu, nggak perlu nyontoh lagi, coba buat sendiri. Insya Allah bisa. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.